barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing, selamat pagi atau selamat siang ya. Ini udah pagi apa siang ya? Saya tidak melihat jam ya, tapi yang pastinya saya ucapkan selamat untuk Anda semua pagi hari ini, Baraya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat ya. Dan kembali bersama saya Aka Ahmad, langsung dari Jalan Peta 168 Bandung. Tentunya bersama saya di Penjoy ya, Pesan Enjoy, yang disiarkan langsung dari radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif. Dan seperti biasa, untuk Baraya yang ingin berinteraksi selama acara ini berlangsung, bisa melalui Instagram @barayakita.online, ataupun juga melalui Facebook Baraya Kita tanpa spasi, ataupun juga melalui YouTube ya, Baraya Kita spasi official, ataupun juga melalui nomor WhatsApp di 0898198322. Nah, kali ini saya tidak sendirian seperti biasa, ditemani oleh narasumber yang pastinya akan ajak saya untuk berbincang-bincang mengenai topik kali ini. Tentunya seperti yang sudah mungkin Baraya sudah melihat ya di kita publish itu tentang ilmu yang bermanfaat. Dan untuk yang pertama saya akan kenalan dulu ya. Yang ini dulu deh, yang sudah matuh nih, sudah istiqomah ya untuk tayangan Penjoy bersama dengan Ustaz Deden Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana udah sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Samudra Quran bagaimana ini? Alhamdulillah lancar. Oh, lancar. Makin banyak viewersnya ya. Oh, makin banyak. Sekarang udah ada mungkin 10 juta viewers. Oh, alhamdulillah ya. Yang belum follow bisa follow ya. Boleh, Samudra _Quran. Ya, itu Instagramnya. Ya, kalau misalkan yang mau melihat kontennya ya, insya Allah bermanfaat. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa saya saya kedatangan seseorang yang pastinya beliau adalah seorang praktisi pendidikan, juga seorang MC senior ya. Seorang kapiten. Dari suaranya juga sudah khas mungkin ya. Seorang kapiten. Langsung aja saya sapa. Assalamualaikum Bunda Herni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aka. Aduh, kangen sekali ya pada kesempatan hari ini. Subhanallah kita bisa bertemu langsung dengan Pak Ustadz Deden. Alhamdulillah. Saya kan fansnya beliau. Oh, Masya Allah, saya juga fans beliau. Ini suaranya lembut banget ya kalau penyiar tuh ya. Oh iya dong. Ini secara ini udah puluhan tahun. Masya Allah. Dan kita reunian di sini Kang reuni, Aka, okay. ada Kang Andri, ada Kang Ageng, sama ada Teh Medi. Aduh, subhanallah. Sudah beberapa puluh tahun Pak Ustadz tidak bertemu dengan mereka. Gitu. Serasa terima kasih Kang Aka, qadarullah ya pada kesempatan hari ini bisa dipertemukan ya Kang Aka ya. Luar biasa ya. Jadi memang silaturahmi kembali. Alhamdulillah. Setelah puluhan tahun sempat menghilang. Kita menghilang dari dunia broadcast ya. Kita bertemu kembali di sini, alhamdulillah. Oke. Nah, yang pastinya tapi hari ini kita tidak akan membicarakan tentang kehilangan. Pertemuan saja yang dibicarakan ya. Oke, kita tentunya akan mengangkat satu tema atau bahasan mengenai ilmu yang bermanfaat nih. Karena yang pastinya kalau misalkan ya kita berbicara tentang ilmu, ini tuh pasti luas sekali ya. Betul. Cakupannya ilmu itu. Kalau misalkan ya tadi Aka pernah baca sedikit ini di internet ya, bahwa pengertian ilmu itu adalah dari bahasa Arab artinya ilmi begitu ya, ilmu. Artinya tahu begitu kan. Oke. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah dari mungkin ini sebelum ke bahasan kita tanya dulu nih ke Bunda dulu apa ke Ude dulu nih? Ke Bunda dulu dong. Oke, Bunda Herni. Senior. Aku panggilnya biasanya Bunda karena di grup di grup MC senior Jawa Barat panggilnya Bunda. Oh, Bunda. Gitu. Karena sudah ibu-ibu ya. Enggak terlalu ibu-ibu juga gitu ya. Tapi aku suka panggilnya Bunda karena di grup MC profesional ya, karena memang Bunda tuh suka jadi pemateri juga kan kalau ada training-training. Ini
kita berbicaranya dari sisi Bunda Herni sebagai seorang pendidik ya Bunda. Mungkin ada pengalaman nggak ternyata ada ilmu yang istilahnya saya mengajarkan sesuatu ternyata itu manfaatnya bisa dirasakan oleh orang tersebut sampai jadi sesuatu. Mungkin ada nggak pengalaman selama ini yang terasa banget gitu, yang mungkin bisa memberikan inspirasi ya untuk Baraya? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mohon izin Pak Ustadz Deden juga Cep Aka juga teman-teman yang lain pada kesempatan hari ini sangat luar biasa. Tetapi kita harus kembali kepada sesuatu yang sangat fundamental ya. Jadi dalam membangun rumah itu harus ada pondasi. Ilmu tadi dikatakan sebagai pengetahuan, kemudian juga ilm itu adalah suatu referensi anugerah dari Allah buat manusia yang mempunyai akal dan juga mempunyai emosi, juga mempunyai nafsu. Dalam hal ini saya ingin memberikan saya memberikan pemikiran gitu. Saya cukup sederhana saja. Ilmu itu bisa didapatkan oleh semua orang, tetapi kita bersumbernya kita dari ukhrawi dulu. Jadi jangan duniawi. Tapi kalau kita ngambilnya ukhrawi, maka duniawi itu akan keambil ya Pak Ustadz ya. Makanya saya dalam mendidik yang pertama adalah mendidik itu sebagai dimensi tanggung jawab moral kita sebagai seorang ibu. Seorang ibu itu di rumah, tanggung jawabnya adalah dunia akhirat. Kemudian kita sebagai seorang istri. Kemudian kalau kita sebagai seorang profesional, berarti kita wanita karir itu berada di luar rumah. Tetapi dimensi itu harus tetap bahwa ilmu yang pertama didapatkan oleh seorang anak adalah dari seorang ibu. Kenapa? Mencetak anak itu jadi tergantung planning dari si ibu dulu. Bahwa oh iya, kita harus memberikan ilmu yang terbaik buat anak, mau ukhrawi mau duniawi. Nah, targetnya mau kemana gitu. Kemudian saya realisasikan begitu saya mengajar di universitas ataupun di sekolah, saya realisasikan bahwa mahasiswa itu adalah anak saya sendiri. Nah itu. Kenapa? Jadi saya menyayangi mahasiswa itu seperti anak saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi sudah sekian puluh tahun saya mengajar. Kemudian juga mereka itu alhamdulillah kalau kita bertemu saat ini tetap mereka hormat, tetap merasa sayang kepada kita. Jadi istilahnya begini ya prinsipnya Kang Aka, saya bangga kalau melihat mahasiswa saya menjadi orang. Jadi saya tidak mengharapkan wah dia itu saya yang ajar loh. Nah itu, saya nggak mau seperti itu. Makanya saya memberikan ilmu kepada mereka sesuai dengan kemampuan saya. Karena begini, saya punya prinsip begini ya Kang Aka, Pak Ustadz, bahwa manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu itu hanya setitik buih di lautan yang luas. Maka oleh Allah manusia itu diberikan ilmu hanya sedikit-sedikit saja. Kalaupun itu kalamnya adalah air lautan, maka ilmu Allah itu tidak akan tercover oleh manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus seperti itu? Kita hanya mempunyai 3 hari. Kehidupan kita hanya 3 hari. Hari ini, hari kemarin, dan hari esok. Hari ini ya harus kita lalui kenyataan. Hari kemarin itu yang sudah berlalu biarlah berlalu. Hari esok itu adalah harapan, itu gaib. Nah, kita kembali lagi kepada ilmu. Kalau yang namanya ilmu, saya mempunyai prinsip begini. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berasal dari Allah. Diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Makanya saya selalu mendidik anak-anak saya. Anak-anak saya itu bukan hanya anak kandung, tetapi kepada mahasiswa saya suka memberikan basicnya dengan spiritual dulu. Saya bilang kepada anak-anak bahwa kalian jangan sampai spiritual junkies. Kenapa spiritual junkies? Jadi kalau di rumah, kalau udah ada gema azan langsung sholat. Kalau ada puasa, bulan puasa, puasa. Kemudian kalau ada tadarus, ikut tadarus. Tapi di luar tidak. Yang kalian harus takutkan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi Allah ini Allah akan melihat kalian. Saya menanamkan seperti itu kepada mahasiswa. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ilmu. Makanya saya kalau melihat mahasiswa ataupun putra-putri saya yang saya didik, saya bangga.
Coba saya tidak akan bertanya kepada seluruh alumni, rumah sudah berapa? Kekayaan sudah berapa? Kemudian kekayaannya sudah berapa? Kemudian yang saya tanya, apakah rukun iman sudah dilakukan? Rukun Islamnya? Kemudian kalau rukun iman, Islam, kemudian ihsan, realisasi di masyarakat, hablum minallah, hablum minanas, itu yang saya katakan kepada mereka. Kalau hablum minanas berarti kan vertikal ya Pak Ustadz ya. Betul. Kalau hablum minallah itu vertikal, tapi kalau hablum minanas itu sesama manusia, horizontal. Jadi saya katakan kepada mereka, jadi hati itu jangan dibohongi, lillah. Itu Iya, barangkali. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa menganggap semua yang dididik adalah seperti Anak sendiri. Betul. Nah, jadi dan juga ketika sudah selesai masa pendidikan, yang ditanyakan adalah bukan kekayaan, tapi lebih kepada bagaimana menjalankan ilmu itu dalam hal kebaikan. Betul. Begitu ya, menjalankan atau merealisasikan, termasuk pelaksanaannya dalam melaksanakan pondasi-pondasi keagamaan seperti iman, Islam dan ihsan. Begitu. Jadi ya. ada ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh, mereka bisa nggak merealisasikannya. Tapi jangan salah, kata Pak Ustadz juga, saya sering menyimak beliau mengatakan, jagalah hati, jangan sampai ria. Nah itu, kalau lautan itu Pak Ustadz bisa diselami ya. Iya. Kalau hati manusia itu tidak bisa, makanya jagalah hati di hadapan Allah. Nah, itu tadi kita sudah mendengar opening statement dari Bunda Herni, luar biasa ya. Jadi mungkin di sini barangkali ada mahasiswa-mahasiswinya yang tengah menyimak ya. Mangga bisa disapa ibu dosennya. Saya juga berbicara tentang pengajar, tentang guru. Saya juga menyapa Bapak Ibu guru yang dulu pernah mengajar saya di SMA 6 Cimahi ya, apa kabar? Kemudian juga di SMP 2 Banjarwangi Garut, apa kabar? Kemudian juga di LP 3I Bandung, Ibu dosen, Pak dosen, juga di Universitas Winaya Mukti, apa kabar semuanya ya? Mungkin sedang menyaksikan, terima kasih. Karena sebelumnya saya sudah woro-woro juga nih program ini ya. Oke, nah kita ke Ude sekarang nih Ude ya. Aduh, Ude. Ude juga kan pastinya pengajar juga ya Ude ya. Alhamdulillah. Ya, gitu kan Ude pasti juga dari mulai anak kecil sampai yang udah mahasiswa sampai yang udah lulus gitu kan. Kalau udah sendiri mungkin bisa share tentang proses mengajarnya atau mengajarkan ilmunya itu dengan cara bagaimana, apa yang menjadi prinsip yang udah tanamkan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman. Baraya kita yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Masya Allah, tabarakallah ya. Tadi kita sudah banyak sekali mengambil ibrah, pelajaran dari yang Ibu dosen sudah sampaikan. Saya jadi grogi nih. Senior nih, serasa jadi mahasiswa ngomong di depan dosen. Oh gitu. iya, mau disidang. Mau disidang. Ya, bicara mengenai ilmu, alhamdulillah saya pun sebagai, bisa dibilang ya mu'alim ya, sebagai pengajar. Dan pengajar yang saya lakoni khusus di bidang Al-Quran. Kalau bicara ilmu, tentu betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Betapa indah nikmat hidup kita kalau kita berilmu. Ketika seseorang berilmu, maka dia akan mendapatkan ataupun meraih segalanya apa yang dia inginkan. Termasuk tadi ya, Ibu sudah mengawali dengan kalimat akhirat diutamakan daripada dunia ini. Karena orang-orang yang memilih kehidupan akhirat, tujuan hidupnya akhirat, maka dunia pun akan tercapai, dunia akan tergapai. Apalagi orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berikhtiar, orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu, untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi
kalau bicara keutamaan orang-orang yang berilmu ataupun keutamaan orang-orang yang mencari ilmu, penuntut ilmu, Masya Allah banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, termasuk dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11 kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Masya Allah hafal Quran nih Bu. Alhamdulillah. Aka ini hafal Quran. Alhamdulillah. Quran surat Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Alhamdulillah. 3 surat. Al-Fatihah juga 4 surat artinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat didikan Pak Ustadz. Iya, Masya alhamdulillah Allah. saya udah ini tahun keberapa ketiga ya udah. Dan ketiga ya. Jantan kahebos-hebos. Hebos-hebos. Ada terus sabara topik di etang-etang terus 70. Alhamdulillah. Masya Allah 70 naon. 70 topik pembicaraan. Oh, tema. Tema. Tema, alhamdulillah. Atas araya dilebet sadayananya. Iya ibarat angin gitu. Lebet ke dia. Ilap deui kana. Tapi aya hiji-hijieun mah gitu. Alhamdulillah. Nya eta di antawisna hiji-hijieun teh darajat tadi. Sanes mang darajat sanes. Jadi kata Allah, Allah itu akan mengangkat, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pun oleh Allah akan diberikan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi sahabat baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, tentu bagi kita para pengajar, wabil khusus saya karena tadi ditanya sama Aka mengenai pengalaman mengajar. Betul. Kunci, saya kira kunci keberhasilan baik itu penuntut ilmu ataupun yang menyampaikan ilmu, kunci keberhasilan itu tadi yang sudah dipaparkan oleh Bunda ya, lillah, ikhlas. Ketika kitanya ikhlas, harapan yang kita raih mah kan Allah yang menilai gitu kan, Allah yang memberikan balasan, Allah yang memberikan ganjaran. Maka tak ada kemudian kekecewaan yang terjadi. Apa maksud kekecewaan? Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan, apalagi Masya Allah luar biasa ya, menebarkan ilmu, ketika niat tujuannya adalah ikhlas, sebagaimana yang Allah perintahkan di surat Al-An'am 162 ya. Qul inna sholati. Tuh hafal deh Ibu, hafal Quran bisa nih. Alhamdulillah. Dipancing namanya Qul inna sholati kadituna, Masya Allah. Luar biasa ya, nggak nyangka Aka. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku harus lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabb semesta alam. Ketika tujuannya karena Allah, memang sih lelah, tapi kalau lillah mah kan nyaman, enak. Karena kalau sesuatu dilandasi dengan cinta, ya cinta karena Allah lewat ikhlas itu, maka tidak ada kekecewaan. Ketika satu waktu, mohon maaf ya, ada orang yang kemudian tidak memberikan apresiasi duniawi kepada kita. Kalau harapan kita karena Allah, itu selalu ada aja jalan rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kan kunci orang yang bertakwa tuh Kak, Allah akan berikan kepada kita jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Dan itu fakta serta realita yang dialami. Ada orang yang mungkin dari sisi duniawi belum, wallahu alam belum ataupun tidak. Dari sisi apresiasi kepada gurunya ini kurang. Tetapi ketika harapan kita, udahlah nggak apa-apa. Mungkin kondisinya memang tidak sebagus, tidak sebaik yang lain, tapi harapannya udah tujuannya karena Allah. Ada rizki-rizki lain yang kemudian Allah berikan. Aka juga barangkali setidaknya menjadi saksi hidup saya. Oke, aku pernah mendapatkan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Itu ternyata kalau tujuannya karena Allah. Awalnya Kak, saya suka curhat juga ke Aka nih Bunda ya. Kondisi situasi sebelum Covid juga ya. Sebelum Covid ada saja orang-orang yang kemudian kurang begitu menghargai kalau bahasa ininya mah ya, bahasa tegasnya mah. Tapi ketika kita jalani itu semua, jalani terus, jalani dan selalu husnudzon, berbaik sangka. Orang belum memberikan apresiasi, tidak mengapa. Yang penting ilmu Allah ini terus disebarluaskan. Yang penting orang jadi kenal Allah. Yang penting orang juga dapat ilmu. Ketika itu yang dilakukan ya, tujuan niatannya ikhlas karena Allah, maka ternyata Masya Allah ada kemudian
tidak pernah kita sangka-sangka rezeki itu datang dari Allah. Jadi intinya tadi adalah ikhlas dan lillahi ta'ala ya dalam melaksanakan profesi, baik itu menjadi seorang mahasiswa juga kita harus ikhlas, jadi dosen ikhlas gitu kan dalam profesi apapun, sehingga memang kita nanti mendapatkan sesuatu balasan yang insya Allah tanpa kita duga, begitu ya udah ya. Oke, untuk Baraya mangga silahkan, untuk yang mungkin di Instagramnya Bunda Herni tuh mau nanya mangga. Tidak bertanya juga tidak masalah, mau misalnya menyapa para pendidiknya, para guru, para dosen, mangga dipersilahkan. Mungkin mau salam silaturahmi ataupun juga mau bercerita, misalnya punya pengalaman ketika menjadi seorang pendidik atau ketika menjadi yang dididik seperti saya, punya pengalaman, punya dosen yang luar biasa. Kalau dulu tuh ada istilah dosen killer, dosen galak. Padahal mah gak seperti itu mungkin ya. Padahal mah gak kayak gitu nih. Bunda gimana nih? Kadang kalau aku sendiri nih biasanya aduh galak, aduh takut gitu. Gimana nih kalau dari sisi dosennya sendiri, misalnya ada mahasiswa, aduh aku gak mau masuk, galak, aku takut gitu, misalnya gimana tuh? Iya, sangat menarik sekali ya. Cuma tadi saya ingin menambahkan juga dari Bapak Ustadz Deden, sangat luar biasa, terima kasih. Tadi ada ikhlasnya, tetapi begini ya Pak Ustadz, ada satu pemikiran, kalau kita ikhlas dan lillahi ta'ala tuh apabila tertutup bagi akal maka terbuka bagi iman. Nah itu ya Pak Ustadz. Kemudian ada juga kalau tidak salah itu guru saya, Ustadz saya itu mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam dulu oleh Allah ditanya, beliau itu akan memilih jabatan, memilih harta atau memilih ilmu. Akhirnya beliau memilih ilmu ya Pak Ustadz. Setelah beliau memilih ilmu, ya beliau mendapatkan harta begitu setengahnya dari dunia, kemudian mendapatkan juga jabatan jadi raja ya Pak Ustadz. Nah itu jadi dari riwayat itu. Kalau tadi dikatakan oleh Kang Aka, bagaimana dengan dosen killer? Saya juga pernah merasakan menjadi mahasiswa ya Kang Aka ya Pak Aude ya. Dulu pernah menjadi seorang mahasiswa, kemudian kalau dulu itu saya kan bisa dilihat angkatan jadul, angkatan 87, itu ospeknya itu sangat keras sekali, luar biasa. Kemudian juga saya menghadapi dosen-dosen, tetapi intinya kata saya juga bahwa kita itu dididiknya, basicnya itu ilmu yang pertama dari ibu. Ibu saya dari Garut itu adalah seorang guru. Bapak saya adalah kepala sekolah. Alhamdulillah sekarang masih jumeneng, sudah berusia 87 tahun. Alhamdulillah. Dan kita ditanamkan di lingkungan guru itu kita harus mempunyai sifat Rasulullah, yaitu ada fatona, kemudian juga ada ini Pak Ustadz sidik ya. Kemudian juga kita harus jujur. Makanya kita ditanamkan kejujuran. Jadi kalau dosen killer apabila kita sebagai seorang mahasiswanya bandel. Misalkan kalau absensinya harus minimal 70% kehadiran, merekanya jarang masuk misalkan. Kalau tugas dulu kan makalah ya, kalau sekarang mah bukan makalah lagi, kalau sekarang apa gitu. Nah kalau dulu kan harus ngasih makalah, mereka nggak ngasih. Terus kalau ujian juga mereka suka nyontek gitu ya. Terus kalau mau ujian juga SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Jadi 10 bab mereka hafalkan. Atau mereka cari contekan dari luar, misalkan dengan info joklok dan lain sebagainya. Jadi saya pernah merasakan dulu dunia mahasiswa tuh sangat heterogen sekali. Karena kebetulan saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Tahun 87 udah kebayang ya, udah aku belum lahir. Ini belum pada lahir semuanya. Tetapi subhanallah, karena kita ditanamkan pendidikan itu, ilmunya itu dari orang tua, makanya kita harus jujur kepada dosen. Saya kan dari Garut, kemudian saya kuliah ke Bandung. Saya sering kesiangan juga. Kalau mau ujian juga saya kesiangan. Saya katakan, Pak dosen saya dari Garut, saya pakai umum, jadi saya tidak bisa mengerjakan. Ditulis saja di dalam lembar jawaban, saya dari Garut. Ini jawabannya, maaf ini. Jujur banget ya. Saya jujur sekali, alhamdulillah. Karena saya oleh orang tua, kamu harus jujur.
kamu harus takutnya hanya kepada Allah. Kamu jangan takut dengan manusia, hanya takut kepada Allah. Makanya alhamdulillah saya tidak takut dengan manusia, tetapi saya takut apabila saya melaksanakan salah, takutlah kepada Allah. Nah itu yang pertama. Kemudian dosen yang killer, saya itu dikasih nilainya A, Pak Ustadz. A, Kak, kenapa? Karena saya jujur, saya dipanggil. Coba katanya kamu kesini ke depan, kamu nilainya A. Kenapa Pak dosen? Karena saya bukan menilai jawaban pertanyaan ujian, tetapi saya menilai kejujuran Anda. Akhirnya kan teman-teman pada heboh, waduh ternyata ya dosen killer ke kamu tuh ini sayang, karena kita mempunyai kejujuran. Nah itu. Kemudian saya dulu ujian negara tuh di Kopertis ya, di Kopertis. Kemudian saya tuh 87 saya di Vkom Unisba, di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Dosen saya tuh Unpad semua tahun 87 kan, karena baru berdiri. Jadi saya serasa mahasiswa Unpad karena kita sidang juga bersama-sama, wisuda juga bersama-sama. Nah setelah itu saya ujian negara nih, kesiangan nih ke Kopertis karena saya dari Garut, pakai bis teh yang dari Garut mah dulu ada bis Agung ya, bayarnya Rp800 dulu itu Pak Ustadz. Legend. Jadi akhirnya saya mengatakan kepada pengawas, Pak saya kesiangan, kamu tidak boleh masuk melanggar peraturan. Saya nggak pulang, duduk aja saya di luar. Terus ada dosen, kenapa kamu nggak ikut ujian? Saya Pak kesiangan, saya udah 30 menit kelewat. Oke, silakan masuk ke ruangan saya. Udah gitu, silakan kamu kerjakan di sini. Saya mengerjakan sendiri di ruang dosen. Nah setelah itu udah selesai, nilainya A juga. Alhamdulillah. Tadinya saya didis dari ruangan teman-teman, tetapi karena saya punya yang jujur, dosen killer juga jadi sayang kepada kita. Makanya intinya dosen killer itu sebetulnya bukan killer, tapi mahasiswanya yang bandel gitu. Jadi mahasiswanya tidak sesuai dengan protap, tidak sesuai dengan kisi-kisi atau schedule ataupun rondonnya. Jadi rambu-rambunya dilanggar oleh mereka. Tetapi kalau saya begini, saya memberikan kepada mahasiswa ya kalau saya lagi mengajar, karena saya itu memegang kelas karyawan Pak Ustadz. Kebayangkan kelas karyawan, Bapak Ibu guru saya ajar. Nah setelah itu saya mengajar di Universitas Garut. Saya bilang begini kepada ibu-ibu yang kelas karyawan, karena kelas karyawan itu kan bertebaran. Ada yang di Kecamatan Lewigoong, ada yang di Cikajang, ada yang di Cibatu. Kebayang nggak mereka kan dari pagi sampai siang mereka itu mengajar, kemudian kita kuliah jam 3 atau jam 4. Kebayang energi mereka itu sudah habis. Makanya saya bilang begini, dulu belum ada medsos Pak Ustadz, belum ada SMS juga masih terbatas. Paling saya pegang siapa yang punya handphone waktu itu, ya ada satu orang, akhirnya jadi koordinator. Pokoknya sekarang saya ingin semuanya harus 75% kehadiran. Jadi kalau di ruang kuliah itu pernah saya lagi mengajar aja di depan. Di belakang ada yang tidur, ada yang mimpi, ada yang apa. Saya biarkan Pak Ustadz. Saya bilang kepada mahasiswa, Ibu Bapak, tolong yang di belakang jangan dibangunkan, biarkan. Karena beliau sudah capek, sudah mencari uang, biarkan. Nah sudah gitu langsung sudah selesai, jangan dibangunkan. Langsung saya bilang, Pak, mata kuliahnya sudah habis. Wah ngorejat. Oh iya ibu ini udah habis. Aduh ibu maaf saya ketiduran. Gak apa-apa, Bapak absennya ditulis dulu ya. Nanti untuk materinya coba ke teman-teman Bapak dan ibu yang lain. Ya makasih Bu, makasih. Ya sudah walaupun dia tidur di ruang kuliah, tapi saya tidak marah. Biarkan, saya bilang gitu. Nah setelah itu ujian Pak. Wah mereka tuh semuanya pengen di belakang semuanya. Pokoknya yang kursi depan nggak ada. Nah udah gitu saya balik ke belakang. Coba sekarang ujian kita mulai ya. Ujian tengah semester kita mulai. Ini bagaimana caranya? Langsung saya ke belakang. Coba soalnya dibuka. Saya suara masih di belakang. Soalnya dibuka, kemudian alat tulisnya disiapkan ya. Kemudian buku-bukunya disimpan di bawah, nanti akan saya ambil. Sekarang kursinya dibalikan ke belakang. Kebayang, yang tadinya
di paling belakang duduk paling depan. jadi paling depan. Oke. Itu adalah salah satu strateginya. Salah satu pengalaman. Salah satunya. Berbagi juga Nah, mungkin bisa diterapkan ya betul. bagi para dosen ataupun Bapak Ibu guru Terus kalau nih ada yang mendengarkan. nyontek, Kang Aka, Pak Ustadz, kalau ada yang nyontek, saya nggak marah. Ada yang nyontek gini aja nyontek. Langsung saya bisikin, Pak, maaf ya, bukunya saya pinjam. Saya nggak teriak-teriak. Saya ambil ke depan. Wah, udah merah, ya udah nggak apa-apa, diam aja. Coba bukunya semuanya di depan ya. Saya tumpukin, udah selesai aja. Nah, udah gitu, saya tidak pernah memberikan nilai di bawah standar. Nilainya selalu B dan A. Nah, setelah itu saya ambil semuanya. Coba ini Ibu dan Bapak, untuk melengkapi nilai Ibu dan Bapak, saya minta tugas. Dulu kan clipping. Kalau sekarang kan bisa di internet, bisa di print, bisa tempel. Dulu kan harus cari-cari koran bekas, Pak Ustadz. Cari koran bekas, nah gitu Kang Aka. Nah setelah itu mereka sudah selesai. Clippingnya wah banyak. Itu di tiap daerah ada. Nah udah nilainya udah bagus semuanya, ada B, ada yang A, semuanya tidak ada yang nilai C. Apalagi yang di remedial tuh nggak ada. Nah setelah itu saya dipanggil sama dekan. Ibu Herni, waduh ini halo, selamat siang untuk Bapak Dekan, juga Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan saat ini. Nah, jadi saya dipanggil, Ibu, kenapa nilainya kok pada bagus semua? Pak, saya bilang begini, ini absennya minimal 75% ada. Kemudian ini tugas beliau, Bapak-bapak dan Ibu ini ada bukti. Jadi kita tidak subjektif, kita objektif menilai mereka. Itu. Oke, ini ternyata ada pertanyaan ya dari Facebook. Mungkin nanti bisa dijawab ya sama Ustadz sama Bunda. Pertanyaan dari Kang Ansori di Cimenak, Bandung. Bagaimana kalau kita kerja tidak sesuai dengan background pendidikan kita? Ilmu kita tidak bermanfaat dong. Nah, sekarang berarti pertanyaannya Mangga Ude Mangga mau siapa dulu ya? Jadi kalau jadi pengertian ilmu yang bermanfaat dulu nih apa berarti Ude? Jadi maksudnya itu biar paham dulu nih. Sebenarnya ilmu yang bermanfaat itu apa? Apakah yang sesuai dengan pekerjaan? Misalnya contoh saya backgroundnya ekonomi, harus bekerjanya di bidang ekonomi gitu kan. Nah ini pengalamannya Kang Ansori ini, dia bertanya kalau backgroundnya A tapi ternyata dia malah mendapatkan pekerjaannya Z. Menurut dia ilmu kita tidak bermanfaat dong, atau bagaimana ini pendapatnya? Mangga silakan. Mungkin Ustadz dulu, Mangga. Ustadz ya. Ya, terima kasih ini atas pertanyaannya, dan luar biasa ya sudah bergabung bersama Baraya ya. Ini di mana nih Kak? Di Cimenak. Di mana ya Cimenak Bandung itu? Kang Ansori. Sukamenak mungkin ya, di Sayati mungkin ya. Oh gitu. Baik, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kemudian kita manfaatkan ya, kita sebarkan, kita tebarkan. Dan orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmu tersebut orang jadi semakin mengenal Allah, orang jadi semakin mengenal dengan kebenaran, kebaikan, maka sungguh mulia sekali orang-orang yang menjadi penuntun jalan agar orang lain jadi kenal Allah, agar orang lain menjadi kenal dengan kebenaran, menjadi kenal dengan kebaikan. Nah, ketika seseorang kemudian dia kuliah ataupun mengambil pendidikan tidak sesuai dengan jalurnya, lantas dia mendapatkan pekerjaan ataupun menyampaikan apa yang dia miliki tapi tidak berdasarkan kepada latar belakang. Hemat saya ketika dia memang betul-betul menyampaikannya sesuai dengan apa yang disampaikan, ya memang kalau dilihat dari sisi kefahaman, kefakihan, kepemahaman seseorang, setiap orang harus menyampaikan apa yang dia pahami. Jangan sampai menyampaikan sesuatu kemudian kitanya tidak ahli di bidangnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Artinya di sini kita betul-betul harus cerdas dalam mencari seseorang yang memang kalau dia ahli di bidangnya, kalau dia faham di bidangnya, maka kenapa tidak untuk kita juga menyampaikan ataupun bertanya kepadanya. Tapi yang bahaya itu, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberikan sesuatu urusan yang memang dia bukan ahlinya,
fantadhiri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Artinya sesuatu ataupun segala sesuatu harus berdasarkan dengan kapasitas, kemampuan dia. Tapi ketika dari sisi jurusan kuliahnya mungkin tidak sesuai dengan pekerjaannya, kalau dia mampu, kalau dia paham, kalau dia bisa, ya kenapa tidak? Karena yang namanya keilmuan juga sekarang Masya Allah ya, zaman sekarang ini sangat luas sekali. Anak-anak milenial punten, bisa jadi mereka jauh lebih paham dari kita yang menyampaikan. Ya alhamdulillah dengan adanya dunia maya ya, dengan adanya dunia internet, sehingga banyak saudara-saudara kita yang Masya Allah keilmuannya, pemahamannya, luasnya ilmu dia bisa jadi lebih dari kita yang menyampaikan. Oke, ya. Cukup Ude, ada tambahan? Cukup. Mudah-mudahan Kang Ansori memahami ya apa yang tadi disampaikan, jawaban dari Ude. Nah, sekarang kalau menurut Bunda Herni bagaimana? Iya, saya sangat setuju yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Cuma saya ingin menambahkan bahwa untuk Kang Ansori, kita harus bersyukur. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang profesi kita saat ini tidak sesuai dengan background ilmu pengetahuan kita, tidak sesuai dengan skill kita, ya kita harus bersyukur saja, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh jadilah diri sendiri lah. Jadilah diri sendiri. Karena yang menilai itu kan orang lain. Yang menilai itu orang lain. Kadang-kadang, aduh gimana ya, ini mah tidak sesuai dengan background saya, misalnya. Tapi ada juga, misalkan begini, Kang Aka ini backgroundnya ekonomi, tapi dia mempunyai skill, mempunyai hobi siaran, misalkan. Tapi beliau jadi penyiar, jadi MC profesional dan lain sebagainya. Ya, Pak Ustadz tidak ada salahnya juga. Dalam hal ini kita bersyukur, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berkecil hati, tidak sesuai dengan background pendidikan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan hobi. Nah, dalam hal ini kita berarti solusi yang terbaiknya ya kita kembali lagi kepada Allah. Insya Allah kalau kita kembali kepada Allah mah caang ya Pak Ustadz. Betul. Wih, caang bulan 14. Itu. Jadi kita jangan khawatir. Makanya tadi dikatakan kalau tertutup bagi akal maka terbuka bagi iman. Kalau kita udah buta, aduh maju kena mundur kena, udah kemana udah susah, udah bentok, kita kembali kepada Allah. Kita langsung saja kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana solusi yang terbaik? Hanya kita kepada Allah. Ya Pak Ustadz ya. Oke, mudah-mudahan Kang Ansori ya bisa difahami penjelasan dari Bunda Herni. Berikutnya ada pertanyaan kedua, ini masuk melalui Facebook ya. Ada dari Teh Atikah atau Bu Atikah di Garut. Alhamdulillah. Garut. Sapa dulu Garut. Halo Garut. Mangga disapa dulu mungkin orang Garutnya nih, orang Bunda. Garutnya, aduh, Oke. orang Garut. Mungkin rekan-rekan kerja Bunda Herni mau disapa dulu nih ya, yang di Garut. Ya, terima kasih untuk orang-orang Garut semuanya. Tapi ini di Instagram saya banyak sekali Pak Ustadz, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Mahasiswa nelpon. Banyak sekali. Sibuk Aduh, dosen, saya udah di kampus ini, ya, udah di kampus. Ini kita lagi WFH dulu. Ini Ibu Susi Taruna juga dari Bogor Pak Ustadz ya. Terima kasih katanya, pokoknya salam baktos kanggo Pak Ustadz sareng Cap Aka. Kemudian juga dari Warofi dari Garut juga ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Pak Osep, aduh ini teman kerja saya di Pemda Garut. Terima kasih Pak Osep, Ibu Yati. Juga teman-teman semuanya terima kasih. Iya. Itu ya, pokoknya semua yang tengah manco ya. Manco itu tengah menyimak, menyimak. Sanes panco. Sanes. Stay tune. Manco. Stay tune. Manco. Oke, manco ya. Bukan maco. Maco. Oke, ini pertanyaan kembali ya dari Teh Atikah di Garut. Bagaimana sikap kita saat bertemu dengan orang yang pelit berbagi ilmu? Waduh. Contoh, saat kita nanya sesuatu hal, tapi dia tidak mau memberi penjelasan, padahal dia tahu jawabannya. Mangga mau dari Ude dulu apa Bunda? Pak Ustadz. Bu dosen lah. Mangga tuh. Mangga dari Bunda dulu ya. Jadi pelit yang pelit ilmu aja, pelit ilmu itu kumaha teh? Jadi kita dalam hal ini, karena kalau Pak sebetulnya ini adalah Pak Ustadz akan lebih bagus, tapi minimal lah dari pengalaman sehari-hari ya Pak Ustadz. Jadi begini, saya mempunyai prinsip bahwa
Banyak ini ya. Iya, Oke. Banyak fans. Iya, banyak, alhamdulillah. Jadi saya punya prinsip begini Pak Ustadz, bahwa yang nanti dibawa ke alam baka adalah amal soleh, amal jariah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah, jadi basicnya itu ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmu kita, apakah ilmu medis ataupun ilmu akademis ataupun ilmu di masyarakat, berarti kita berbicaranya adalah universitas kehidupan. Kita jangan pelit dengan ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, berikanlah. Apa yang kita tahu ya kita berikan. Kecuali kalau lagi ujian jangan diberikan ya. Kalau kita lagi ujian jangan disebarin lembar jawaban Anda ke teman-teman, itu jangan. Itu ada kecualian. Menipulit mending nggak ngasih jawaban, menipulit mending nggak ngasih jawaban gitu ya. Gitu. Jadi dalam hal ini ya kita harus apa ya? Harus ini aja maksudnya dalam ilmunya. Oke, berarti intinya tidak boleh pelit itu dalam konotasi yang positif ya. Jadi kalau misalkannya lagi ujian, lagi ada tes gitu kan. Ya. Nah, kita boleh pelit di situ mungkin ya. Boleh. Kalau lagi tes mah boleh ya Pak Ustadz pelit. Karena justru kalau lembar jawaban kita diberikan kepada teman-teman itu salah, dosa ya Pak Ustadz. Membuka jalan dosa. Membuka jalan dosa dan membuat mereka menjadi bodoh. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan Teh Atika paham ya. Jadi tapi mungkin kalau dari sikap dianya apakah harus menjauhi atau sarannya bagaimana? Karena dia kalau bertemu dengan orang seperti itu katanya harus bagaimana? Kalau istilah Sunda mah akur kudu campur ulah. Aku mah eta aduh. Akur kudu campur ulah gitu. Jadi kita itu boleh kita berteman, tetapi kita mencari teman itu di lingkungan orang yang soleh. Karena lingkungan itu akan berpengaruh. Berpengaruh. Jadi kalau menghadapi orang seperti itu ya kalau bisa dijauhin aja. Ya sewajarnya Pak Ustadz ya. Gitu. Iya, sekarang kita ke Ude, mungkin Ude mangga nih Ude. Kalau bicara mengenai ilmu ya, ketika seseorang menyembunyikan apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, sungguh sangat berdosa ya Kak ya. Karena hakikatnya ketika kita sebarkan, ketika kita sampaikan ilmu itu bukan semakin mengurang, justru semakin bertambah ilmu kita. Kalau harta semakin diberi ya, semakin habis. Nah, kalau di luar dari aturan syariat ya. Kalau zakat bukan semakin habis, semakin dikeluarkan semakin bertambah ya. Tapi kalau di luar itu, di luar dari zakat, infak, sedekah, Anda memberikan kemudian dari sisi matematika mungkin habis ya, begitu saja. Tapi ketika seseorang memiliki ilmu dan hakikatnya bukan dia yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan, Allah yang memberikan kepadanya, lantas kemudian kita sebarkan, kita amalkan, kita manfaatkan ilmu itu, maka bukan semakin berkurang tapi justru semakin bertambah. Ya. Dan kebaikan demi kebaikan juga akan kita raih. Karena salah satu keberkahan ilmu itu ya itu harus diamalkan, harus dimanfaatkan. Jadi barokah begitu. Jadi berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan terhadap sesuatu, sehingga apa yang dimiliki, apa yang diperoleh ini semakin besar dan semakin manfaat yang diraihnya itu semakin banyak dari apa yang kita raih, termasuk keberkahan ilmu. Jadi sungguh sangat sayang dan sangat disayangkan sekali kalau orang punya ilmu, punya pengetahuan, tapi keilmuan tersebut tidak diamalkan, tidak disampaikan. Tentu ilmu-ilmu yang positif dalam kaitan ini ya. Oke, mudah-mudahan Teh Atika dapat difahami ya. Jadi kalau misalkan ya tadi nemu orang yang pelit ilmu, tadi kalau kata Bunda Herni itu apa tadi deket akur kudu, akur kudu campur ulah jantan kedah kieu sae ku basa awan ku basa mimpi teu amit ngalah teu bebeja. Luar biasa. Sareng Bah Iskandar siaran bahasa luar Sunda. Biasa. Aduh kalau bahasa Sunda teh Aka orang Garut. tapi Abi orang Garut biasa bahasa Sunda. Bahasa Sunda anu lemes gitu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Kirang iya da Abi kan saya besarnya di sini di mana? Cimahi. Oh, Cimahi. Gitu.
Jadi kan gaulnya itu takutnya bahasa Sundanya malah bahasa Sunda kasar. Oh gitu. Semohon. Jantan we ku bahasa Indonesia we daripada sin lepat gitu. Mangga. Ya. Jantan cep akate kadah gaduh emuntan ke celik putih celak herang bersih jalan sasapuan. Aduh, hartosna kagungan hate anu bersih anu wening siaran di deta lillahi ta'ala. Insya Allah lillahi ta'ala. Kita udah mau berapa episode ini? Atau saya 10 tahun ya tadi. 10 tahun. Baru 6 episode lalu 7 ya. Oh lebih Kak. Oh lebih. 10. Ada 10. Oke. Berarti ada 10 tema ya. Sekarang ini yang ke-11. 11 tema luar biasa. Salah Kang Ageng ya. Beliau yang ngasih tanda. Oh 12. Aduh, luar biasa ya. Yang ke-12 episode 12. Oke, nah itu tadi ya yang sudah bertanya. Terima kasih untuk Kang Ansori juga Teh Atikah di Garut yang sudah bertanya. Ataupun mangga untuk Badaya yang lainnya yang mau bertanya. Ini aja masih ada Kang waktu Yudi ini. ada yang tanya nih. Oh Kang mangga. Yudi. Kang Yudi dari Garut. Saya sebagai seorang guru di SMKN di Garut. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak yang bandel? Mangga atau di Mangga Ibu. Silakan. Dosen. Pak Ustadz kan Pak Ustadz mah dari usul religi ya. Pengajar juga udah gimana pernah ngadapin nggak yang baong gini bandel ya? gitu Ya, Pak Ustadz. kuncinya sabar. Sabar ya Pak Ustadz ya. Sabar. Jadi kalau bicara mengenai anak ya, ada satu ulama yang terkenal ya. Namanya Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Salah satu karya yang fundamental, karya yang sangat fenomenal adalah Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Nah, beliau memberikan tips-tips bagaimana cara kiat sukses agar melahirkan generasi keturunan yang kalau bahasanya adalah dzurriyatan kuwatan, keturunan anak yang kuat, bukan dzurriyatan di'afan. Karena kata Allah di surat An-Nisa ayat 9 itu disebutkan hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buka nih An-Nisa ayat 9 ya, pilih lepat. Ayat 8 walladzina wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan ataupun melahirkan generasi yang baik, generasi yang lebih baik. Generasi yang lebih baik itu dari sisi apanya saja? 1 fisik, 2 ekonominya, 3 intelektualnya, 4 spiritualnya. Jadi melahirkan generasi yang baik tak cukup punten ya dari sisi intelektualnya saja. Pinter sih budak teh, tapi astagfirullahalazim karena sholatnya menihese. Ya, sholatnya tuh susah, ngajinya pun luar biasa susahnya. Jadi ketika seseorang memiliki intelektual yang bagus, spiritual bagus, ekonomi bagus, fisik bagus, maka itu yang sangat ideal ya. Jangan sampai kita melahirkan dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Termasuk kaitan dengan bagaimana kondisi anak yang bandel, anak yang mungkin nakal ya, anak yang belum insya Allah. Jangan katakan tidak. Karena yang namanya kehidupan itu kan misteri ya Bu ya. Bisa jadi anak yang sekarang ini nakalnya luar biasa, bandelnya luar biasa, besoknya solehnya luar biasa. Nggak sedikit anak-anak yang mungkin punten ya, nyusahin orang tuanya luar biasa. Udah nyeri hati banget yang namanya mamahnya itu ya, bapaknya itu udahlah nama baik orang tuanya itu kemudian bisa jadi tercoreng oleh sikap perilaku anaknya. Tapi nggak sedikit ketika orang tuanya meninggal, anaknya Masya Allah, Tabarakallah, menjadi anak yang mengharumkan nama baik orang tuanya. Dan ini saya juga pernah pengalaman juga ya, ketika menghadapi anak yang bandel nih Kak. Ada satu kasus nih, Baraya ya, satu kasus. Ini anaknya masih muda, usia mungkin 20-an lah. Gak beda jauh sama saya. Saya 17, dia 20. Kemudian ini qadarullah ya Bu dosen. Ya, beliau ini umroh bareng saya bimbing umroh bareng keluarganya. Biasa standar umroh.
sebelum kita umroh ke Mekah, kita ke Madinah dulu. Oke. Di Madinah di hari pertama kita rehat, hari kedua kita city tour. Ya, kita city tour ziarah ke beberapa tempat di Madinah. Itu kan biasanya kalau program city tour, punten ya bagi Baraya juga yang baru pertama menginjakkan kaki di Madinah, sayang kalau seandainya tidak ikut program-program yang sudah diagendakan sama travel. Nah, rupanya satu keluarga ini 3 orang ini dia baru pertama kali ke Madinah. Oke. Tapi ketika di hari kedua kita akan city tour, dia sudah absen, sudah izin. Ustadz, saya izin nggak ikut city tour. Saya nggak bertanya kenapa Bu, kenapa Pak, enggak. Oke, mungkin capek atau apalah. City tour pagi-pagi, ba'da sarapan, sebelum zuhur kita sudah pulang ke hotel. Ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur, saya mau melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba ini datang. Ini bukan orang tuanya tapi kakaknya ya, kakak kandungnya dengan kakak kakak iparnya, sepupu. Datang, Ustadz, saya mohon maaf tadi pagi nggak ikut city tour. Saya tanya ya nggak apa-apa Bu kalau capek, bla 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 bla. Tapi rupanya ujung-ujungnya dia curhat. Curhatnya apa? Curhatnya yang bikin kita kaget, ternyata sejak semalam sampai sebelum zuhur, berarti sudah mungkin 24 jam atau kurang dari 24 jam. Itu adiknya menghilang di Madinah. Adiknya yang usia 20 tahunan itu menghilang. Kan kaget ya, ini kalau menghilang nih udah habis nih saya sebagai pembimbing travel juga gimana nasibnya ya. Kita coba saya juga coba bertanya, kenapa tiba-tiba hilang, aneh ya. Tiba-tiba hilang, masa sih? Terus yang anehnya lagi dia nggak jelas, kalau paspor kan dikumpulkan oleh pembimbing ya. Dia nggak bawa ID card sebagai tanda di sana, nama, nomor paspor, ada nomor telepon, nama hotel. Kedua dia tidak bawa handphone. Sejak semalam sampai sebelum zuhur nggak balik ke hotel. Saya tanya ya dari hati ke hati biar kayak Mamah Dedeh lah ya. Rupanya Kak juga Baraya juga Bu dosen ya. Dia itu punya persoalan apa? Punya persoalan, maaf ya, menjadi pemakai narkoba. Jadi rupanya sejak semalam apa ya namanya? Sakau. Kalau sakau kan udah bingungnya. Meskipun posisinya dia juga nggak sadar lagi di mana gitu kan. Pas ya saya dengar kalimat itu, aduh kaget juga. Dia tiba-tiba curhat. Memang salah kami sih Ustadz, salah orang tua juga. Kenapa gitu Bu? Karena orang tuanya itu kurang perhatian kepada anaknya, satu. Kedua, suka membanding-bandingkan dengan kakaknya. Nah, ini kasusnya ini adiknya yang usia 20 tahun yang pemakai narkoba ini, kakaknya. Kenapa contoh membanding-bandingkannya? Dia ngebandingin gini, kamu tuh harusnya kayak kakak kamu. Kakak kamu tuh sukses, berhasil, punya perusahaan, punya uang banyak, mobil bagus, rumah bagus. Sedangkan kamu nggak berguna, nggak punya pekerjaan, diam di rumah. Pokoknya gitulah. Ya, jadi sisi psikologinya juga kena ya. Satu waktu ternyata rupanya dia karena tidak nyaman gaul di rumah, tidak nyaman tinggal di rumah, lingkungan rumah yang bagaikan neraka jahanam. Dia keluar rupanya salah gaul, kenal dengan seseorang. Memang dia bikin nyaman segala macam. Rupanya ditawari obatan yang terlarang, coba 1 kali 2 kali gratis tuh kan, free buat kamu. Tapi kalau sudah ketiga keempat berikutnya beli. Mulai curiganya itu apa? Setiap kali ini dia suka minta terus uang ke orang tuanya, ke kakaknya. Dia sekarang kerja di intinya juga kerja di sama kakaknya. Sebelum masuk gajian dia udah minta kasbon mungkin ya. Curiga ternyata dibeliin narkoba. Nah, umrohnya dia itu bagian dari upaya untuk sehat. Tapi kan kalau kita perhatikan dari sisi ibrohnya lah ya, pelajarannya. Ternyata anak nakal, anak bandel itu, mohon maaf ya, punten ya, bisa jadi aspeknya bukan hanya kita tidak murni menyalahkan si anak. Bisa jadi aspek lingkungan, keluarga, lingkungan terdekat juga yang menjadi penyebab kenapa anak itu jadi nakal. Salah gaul, salah asuhan. Dan itu banyak kasus-kasus yang terjadi. Pas saya pelajari, geningan memang orang tuanya dua-duanya sibuk. Mohon maaf, kerja dua-duanya. Pulang malam, kadang sering keluar kota, pejabat nih ya. Ke anaknya nggak pernah nelpon, nggak pernah WA.
Jadi anaknya dititipin ke Pembantu. Jadi anak pembantu ini mohon maaf punten ya. Akhirnya apa? Pergaulan. Materi ada, uang ada, Kak. Nah, Kemudian apalagi itu udah saya mah nikmatin aja, dia nyaman di luar, akhirnya menjadi anak yang bandel. Makanya kenapa dalam aturan Islam salah satu yang tadi saya sebutkan, kata Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, salah satu tips sukses untuk mendapatkan anak yang soleh apa? Berikan contoh terbaik dari orang tua. Suri teladan di antaranya adalah dengan jadilah orang tua yang demokratis, jangan jadi orang tua yang kebalikan demokratis? Ini apa sih? Otoriter. Nah, karena Nabi Ibrahim kan kisahnya kalau kita perhatikan di surat As-Saffat ya kalau tidak salah, bagaimana kisahnya sering kita dengar tiap setahun sekali, kisah Nabi Ibrahim ketika mendapatkan wahyu berupa mimpi akan menyembelih Ismail. Apa yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail? Tidak tiba-tiba Ismail kadieu dipencit ku bapak ente kan. Tapi beliau mengatakan apa? Ini arafil manam, sesungguhnya semalam aku mimpi ani adzbahuka, mimpi untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara, menurutmu Ismail anakku bager kasep. Fangzur madza tara, apa pendapatmu dengan mimpi ayah semalam? Jadi Nabi Ibrahim mengajak dulu musyawarah kan? Tapi karena anaknya memang sudah dididik dari sejak kecil adalah didikan agama, didikan yang baik. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kelak engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Oke, jadi itu poin masih banyak sih sebetulnya mah, nanti kita jadi makan sama intinya Bu gini dosen. Kang Aka ya Pak Ustadz, kalau anak itu nakal, ibu yang salah. Kalau anak itu kelaparan, bapak yang salah. Nah, dipertegas lagi. Itu. Jadi tugas seorang ibu itu adalah mendidik anak selamat dunia dan akhirat. Makanya untuk kaum wanita jangan terlalu karir tinggi-tinggi. Didiklah anak supaya soleh, kemudian selamat dunia dan akhirat. Seperti saya seperti sekarang ini kan saya demi anak. Saya rumah di Bandung, kerjanya di Garut demi anak. PP. Dulu kan saya di protokoler Pak Ustadz, protokoler Bupati. Itu setiap hari kita bertugas. Pak Bupati berangkat kemana? Saya berangkat. Jadi Senin sampai Minggu itu kita tidak ada libur. Masya Allah. 15 tahun saya protokoler. Nah sekarang saya kembali, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini anak saya mau kemana? Akhirnya kami pindah ke Bandung. Anak saya alhamdulillah di Fakultas Tarbiyah di UIN, sekarang sudah jadi guru agama. Kemudian anak yang kedua saya di Madrasah Aliyah Negeri di Bandung. Makanya saya kalau saya tidak bisa, saya titipkan kepada sekolah-sekolah yang Islam. Itu. Iya, betul. Jadi saya tinggalkan karir demi anak. Aduh. Tuh. Masya Allah ya, luar biasa itu sekali. Kak, kapan punya anak Kak? Aduh, udahlah jangan dibahas lah. Oke, suatu hari lah, suatu hari ya. Oke. Kapan ya? Ya. Katanya Aka mau nikah tuh Mei ya? Maybe yes, maybe no. Oke, ya Baraya, ini di penghujung menit-menit terakhir terasa ya pertemuan kita. Tadi terima kasih sekali untuk yang sudah berinteraksi dengan kami ya. Ada Kang Ansori di Cimenak Bandung, kemudian Teh Atika di Garut, Pak Yudi juga tadi ya. Ada Teh Susi juga dari Bogor. Susi dari Bogor. Pokoknya yang sudah menyapa kita semua, baik itu dari live-nya Bunda Herni ataupun juga live-nya dari Instagramnya Baraya ya, ataupun juga dari Facebook. Terima kasih banyak. Dan banyak sekali yang kita dapatkan hari ini, luar biasa, terutama dari Bunda Herni ya, pengalaman mulai dari mengajar, kemudian berkarir sampai dengan masalah mendidik anak tadi sudah didapatkan. Hari ini luar biasa, komplit sekali. Dan karir terakhir sekarang saya ini sebagai guru ngaji anak-anak balita. Masya di Allah, ujung Berung itu. Jadi anak-anak tengah Pak Ustadz belum bisa ngaji. Sekarang kan masa pandemi. Jadi di masjid, di musola itu, di sekolah agama itu semuanya pada libur. Akhirnya saya di depan rumah ada saung punya tetangga, yaitu saya ngajar ngaji buat anak-anak yang di ujung Berung ya. Ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kecil jadi belajar Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 ya itu.
Beliau ngasuh anak-anak ya, balita saya emak-emak. Jamaah ya, tiap hari Rabu ya. Jamaah saya banyaknya emak-emak. Iya. Mungkin seumuran beliau juga. Seumuran saya Pak Ustadz ya. Suatu hari kalau alhamdulillah. udah nggak pandemi kita adain ini ya, kajian ya, Insya ke Garut, Allah, Ujung Berung. insya Sebetulnya pertemuan sekarang nggak puas nih, masih banyak yang Oh, harus gali Kak. Alhamdulillah. Nanti kita Khususnya jumpa dari lagi beliau. aja. Iya makanya, aduh luar biasa ini. Aku pribadi luar biasa hari ini dapat sekali banyak ilmu ya. Alhamdulillah. Jadi dari mulai dari tadi ternyata bahwa walaupun tadi kita misalkan yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan background pendidikan, bukan berarti tidak bermanfaat, tapi kita harus lebih bersyukur. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Kemudian tadi juga kalau yang punya ilmu disarankan untuk tidak pelit berbagi ilmu dalam kebaikan ya, dalam beberapa hal untuk istilahnya mentransfer ilmu, apa salahnya, karena sesungguhnya tadi ada 3 hal yang akan kita bawa sampai sana, sampai akhirat adalah 1 Anak yang soleh, kemudian juga amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Baraya yang sudah menyaksikan, entah itu melalui Facebook Baraya Kita, melalui Instagram @barayakita.online ya. Terakhir mungkin ada salam-salam dulu sebelum kita closing. Mungkin dari Bunda mau menyapa dulu, mangga. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah suatu hikmah dan barokah pada kesempatan hari ini, baik itu dari Instagram, dari Facebook, juga dari barayakita.com ya. Mudah-mudahan saja ini, saya tuh pengen ketemu nih sama Pak Ustadz Deden. Saya bilang saya suka lihat aja, penasaran gitu ya, sama Kang Aka juga. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa terus silaturahmi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin Ude ada Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu dosen. Serasa kuliah. Berapa SKS kita nih? Iya, ini tuh benar-benar ini metode penelitian. Kangen gitu kan, kangen kuliah lagi. Kangen ya suasana. Jazakumullah, jazakillah khairan katsiron. Mohon maaf, saya jujur gemper sama Bu dosen ini soalnya. Aduh, aku juga jadinya deg-degan nanya. Deg-degan ya. Takut itu kalimat takut aku. dites. Enggak, kalimat aku teh bener gak SPK-nya gitu aku. Enggak, soalnya saya takut nilainya enggak A. Oh, gitu. nilainya enggak A ya. Takut di remedial. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Baraya. Kalau misalkan tidak sempat menyaksikan program hari ini, bisa ada kita akan upload di YouTube ya Kang ya. Ataupun juga bisa dibuka Facebooknya Baraya Kita, di situ ada, tinggal dibuka. Dan kalau misalkannya tadi bermanfaat, insya Allah silakan bisa di-share ya, dibantu di-sharekan insya Allah. Jangan pelit. Nah, harus nge-share ya. Ilmunya harus ditransfer ya. Ditransfer ya. Ditransfer. Iya. Oh, ditransfer. Oke, ya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Baraya yang sudah menyaksikan Penjoy. Saksikan semua program yang ada di radio streaming Baraya tentunya, karena berita positif dan inspiratif ya. Terima kasih sekali lagi untuk Arkis Design dan juga PT Jabar Maya atas supportnya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menyaksikan. Saya tutup. Saya Kak Ahmad undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com